Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Hajar Aswad bagi umat muslim bukanlah batu hitam biasa, akan tetapi merupakan salah satu ikon sakral yang bisa dijumpai mereka yang sedang menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW sudah dijelaskan sejumlah keistimewaannya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Hajar Aswad merupakan batu yang diturunkan dari surga. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi disebutkan, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah pernah bersabda, Hajar Aswad diturunkan dari surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Hajar Aswad juga diyakini telah banyak menghapus dosa-dosa umat manusia. Umat Islam mempercayai pada mulanya warna itu adalah putih mengkilap, lebih putih dari air susu. Warnanya menjadi hitam akibat dosa-dosa manusia. Dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah disebutkan, yang artinya Ibnu Huzaimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Hajar Aswad merupakan salah satu batu intan permata dari beberapa intan permata di surga. Berwarna sangat putih, lebih putih daripada susu. Hanya saja dosa-dosa manusia menjadikannya hitam. Andai saja tidak terjadi hal itu, maka tak seorang pun yang sakit ketika menyentuhnya kecuali ia akan sembuh. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Kemudian orang yang bisa mencium Hajar Aswad juga akan diampuni dosa-dosanya dengan syarat melakukannya penuh keimanan. Anjuran mencium Hajar Aswad ini ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW sampai di Mekah, beliau mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Kemudian beliau berjalan ke sebelah kanannya, beliau berlari-lari kecil 3 kali dan berjalan biasa 4 kali. Hadis riwayat Muslim. Kisah Umar dan Hajar Aswad. Terkait keutamaan mencium Hajar Aswad, terdapat cerita menarik pada zaman Rasul. Dikisahkan sekali waktu Umar bin Khattab mendatangi batu mulia itu dan dengan tegas ia mengantainya. Sungguh saya tahu engkau hanya batu, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Sungguh andai aku tidak melihat Nabi menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Kisah ini didokumentasikan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya sebagai berikut, yang artinya sesungguhnya Rasul mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Hajar Aswad, sungguh saya tahu bahwa engkau hanya sekadar batu, tidak bisa memberikan madarat dan manfaat. Sungguh andai aku tidak melihat Nabi menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam redaksi lain disebutkan, yang artinya sesungguhnya Umar bin Khattab berkata kepada Rukun atau Hajar Aswad, sungguh aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tidak bisa mendatangkan madarat maupun manfaat. Namun kalau bukan karena aku telah melihat Nabi Muhammad menciummu, tentu aku tidak akan menciummu. Maka dia menciumnya lalu berkata, kenapa pula kita harus berlari-lari kecil? Sungguh kami telah menyaksikan orang-orang musyrikin memperlakukan, namun kemudian mereka dibinasakan oleh Allah. Dia berkata lagi, berlari-lari kecil ini adalah sesuatu sunnah yang telah dikerjakan oleh Nabi, dan kami tidak suka meninggalkannya. Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Mengomentari hadis kisah Umar tadi, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa perkataan Umar itu bukan karena dia tidak percaya akan keberkahan atau keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Hajar Aswad, apalagi dalam beberapa hadisnya sudah banyak mengungkapkannya. Sikap Umar ini merupakan antisipasi terhadap masyarakat Arab saat itu agar mereka tidak menduga ada batu yang bisa memberikan madarat dan manfaat dengan sendirinya seperti dulu mereka meyakini pada batu-batu berhala. Hal ini dilakukan Umar karena keimanan mereka masih lemah sebab belum lama memeluk agama Islam. Sahabat yang beriman, hikmah peristiwa dari kisah Umar, setidaknya ada 2 hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya. Pertama, menyampaikan ajaran Islam harus sesuai situasi dan kondisi. Sikap Umar ini merupakan bentuk edukasi kepada orang-orang Mekah yang belum lama masuk Islam. Ia sadar saat itu mereka masih dalam bayangan-bayangan ajaran jahiliyah yang menyembah berhala atau patung-patung yang terbuat dari batu dan sejenisnya yang diyakini memiliki pengaruh. Maka dengan ketegasan ini Umar berpesan bahwa tidak ada satupun batu yang memiliki kemampuan tertentu kecuali hal itu berasal dari Allah seperti keberkahan yang dimiliki pada Hajar Aswad. Kedua, pentingnya selalu mengikuti sunnah Rasul. Umar mencium Hajar Aswad dengan alasan untuk mengikuti Nabi merupakan ajaran pentingnya mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Dalam Islam ada banyak amal ibadah yang dasarnya adalah ittiba atau mengikuti perbuatan Rasul. Ini juga sebagai bentuk ketaatan yang total.
sebab Umar tidak bertanya alasan Nabi mencium batu itu, ia hanya ingin meniru apa yang dilakukan oleh beliau. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mengimani kehidupan di alam kubur adalah kewajiban bagi setiap muslim dan mukmin. Di alam kubur kelak akan ada pertanyaan dari dua malaikat munkar dan nakir kepada si mayit tentang selama kehidupan di dunia. Kedua malaikat ini seringkali digambarkan berwajah bengis dan menakutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mayit telah dikubur atau jika salah seorang kalian dikubur, maka akan ada dua malaikat yang mendatanginya, yang keduanya hitam kebiruan, diberi nama Munkar, dan yang lainnya bernama Nakir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tak ayal terkadang seseorang bertanya-tanya pada diri sendiri, mampukah ia kelak menjawab pertanyaan kedua malaikat kubur itu? Sedang melihat fisik keduanya saja sudah terbayang begitu menakutkan. Hal serupa ada dalam benak Sayyidina Umar bin Khattab. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi menuliskan sebuah riwayat dari Al-Jazuli dalam kitab Syahrul Risalah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbicara kepada para sahabat perihal Munkar dan Nakir. Digambarkannya malaikat Munkar dan Nakir akan mendatangi seorang mayat di kubur dalam bentuk yang begitu menyeramkan, berkulit hitam, bengis, keras, dan sifat-sifat buruk dan menakutkan lainnya. Mendengar penuturan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu, Sayyidina Umar bertanya, Rasul, apakah saat dikubur nanti aku sama seperti sekarang ini? Ya, jawab Rasul. Kalau begitu, demi Allah, aku akan lawan kedua malaikat itu, ujar Sayyidina Umar menimpal. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, putra beliau yang bernama Abdullah bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu Abdullah menanyakan ihwal bapaknya di alam kubur. Umar menjelaskan kondisinya di alam itu, aku didatangi dua malaikat. Keduanya bertanya kepadaku, siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Aku jawab, Tuhanku Allah dan Nabiku Muhammad. Lalu kepadanya aku tanyakan, kalian berdua siapa Tuhanmu? Mendapat pertanyaan seperti itu, kedua malaikat itu saling berpandangan. Salah satunya berkata, ini Umar bin Khattab, lalu keduanya pergi meninggalkanku. Demikianlah Sayyidina Umar bin Khattab. Ia tak hanya berani di dunia saja, tapi di alam kubur pun keberaniannya tetap kuat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya Umar bin Khattab memiliki banyak keutamaan. Bahkan Rasulullah pun memujinya lantaran ketegasan yang dimiliki Umar. Setan pun takut kepada beliau, bahkan tak berani melewati jalan yang dilewati oleh Umar. Hal ini sesuai dengan hadis dari Imam Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ibnul Khattab, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sekali-kali setan tidak akan melalui suatu jalan yang akan engkau lewati. Selain tegas, Umar bin Khattab juga memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Maka tak heran jika beliau mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel ada yang diberi ilham walaupun mereka bukan nabi. Jika salah seorang dari umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya. Hadis riwayat Bukhari. Kisah tentang orang-orang yang menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir sebagaimana jawaban Umar tersebut tidak sedikit. Banyak ulama dalam berbagai kitabnya yang meriwayatkan kisah-kisah semisal Umar. As-Suyuti dalam kitabnya menjelaskan bahwa ada segolongan orang yang kelak di alam kuburnya sama sekali tak ditanya oleh kedua malaikat Munkar dan Nakir, seperti para syuhada, siddiqin, dan lainnya. Mungkinkah kita menjadi bagian yang dikecualikan itu? Wallahu a'lam. Sahabat yang beriman, semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala
أكبر سبحان الله